Bapak Ibu, jadi pada saat ini saya dan kawan-kawan memberikan bimbingan teknis di Sumba Barat Daya kepada para peternak babi terkait dengan penyakit African Swine Fever (ASF). Perkenalkan, nama saya Wayan Masa Tenaya dari Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Atas izin Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, saya akan menyampaikan hal-hal terkait teknis penanganan ASF di Sumba Barat Daya, SBD khususnya, dan untuk kawan-kawan peternak di NTT umumnya. Demikian. Penyakit ASF ini adalah penyakit yang relatif baru dan telah menyebabkan kematian ribuan babi di beberapa daerah kita, dan sampai saat ini masih belum ditemukan vaksin yang baik. Namun demikian, pemerintah kita, Kementerian Pertanian, sudah berhasil mengembangkan namanya serum kebal atau serum convalescent yang sudah diuji coba melalui tahap-tahap pengujian yang sudah aman dan bahkan diuji cobakan di beberapa daerah di NTT dan cukup baik. Ini suatu harapan besar ke depan. Serum ini diproduksi oleh Pusat Veteriner Pharma di Surabaya. Kiranya Bapak Ibu melalui dinas terkait kalau memerlukan serum ini bisa kontak langsung untuk mendapatkan serum tersebut, paling tidak untuk mengobati manakala ada, mudah-mudahan tidak ada, yaitu kalau ada gejala klinis yang mengarah kepada penyakit ASF tersebut. Dan pada saat ini saya senang sekali bersama salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Hansi Lema, bersama Bapak Bupati Sumba Barat Daya, bersama-sama memberikan bimbingan teknis ini. Syukurlah dari penanya-penanya peternak itu sudah dapat saya jawab sebaik-baiknya. Intinya adalah bagaimana kita melakukan tindakan biosecurity, biosafety secara sederhana, namun maknanya luar biasa, karena sudah saya contohkan di Bali, saya berhasil terhindar dari penyakit tersebut. Intinya, yang pertama, hindari atau larang orang masuk ke kandang yang tidak kita kenal dengan sepatu yang baru dipakai di tempat lain. Kemudian juga hindari memberikan cucian-cucian daging babi gitu yang sumber asal-usul tidak jelas. Kemudian hindari babi kita kontak dengan babi-babi liar yang sejarahnya tidak jelas. Upayakan merebus makanan yang didapatkan dari ladang dan lain sebagainya, atau upayakan memberikan makanan komersial seperti itu. Mudah-mudahan dengan tindakan sederhana seperti itu kedepannya bisa mengurangi atau menurunkan risiko terjadi ASF ini. Namun saya tadi juga sarankan kepada para peternak, apabila kandang tersebut pernah babinya kena penyakit ASF itu, sebelum dimasukkan ke babi baru lagi, hendaknya dilakukan pencucian desinfektan. Pertama dicuci dengan sabun, dibersihkan, terakhir dibilas dengan sekitar 1,1 per mil Biclean. Itu salah satu desinfektan yang mudah, murah, dan gampang didapat di sekitar Bapak Ibu. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Kalau kandang yang sehat itu normalnya ukurannya berapa? Peternakan babi itu sendiri. Kalau peternakan rakyat kan sudah bertahun-tahun biasa memelihara babi, tergantung dari jumlahnya. Makin banyak yang dipelihara, makin besar atau makin luas kandangnya, itu ada carrying capacity ya. Kira-kira misalnya untuk 5 meter persegi itu bisa diisi babi dewasa itu sekitar 5-8 ekor. Itu kira-kira. Ini tidak terlalu, asalkan kandang ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Yang dimaksud dengan itu adalah animal welfare. Jangan sampai mepet sekali gitulah, berdesak-desaan itu tidak boleh juga. Makanya di dalam 5 meter persegi sekitar 5-8 ekor babi dewasa yang berat sekitar 100 itu masih bagus, itu masih bisa leluasa dia bergerak dan bernapas itu. Kira-kira satu hal yang penting di sini, karena berbicara tentang ternak babi, di sini memiliki tingkat
konsumen yang sangat tinggi. Yang pertama itu budaya. Selain pencegahan mungkin ada ramuan tradisional yang bisa digunakan untuk mencegah terjadi adanya virus ini. Babi itu menjadi ternak yang primadona ya, artinya di NTT dan juga bukan di Bali dan tempat-tempat lain yang memelihara babi ini menjadi primadona. Kenapa? Karena babi ini adalah cepat bisa dipanen jika dibandingkan dengan sapi sampai bertahun-tahun itu kan, ini kan dari lahir sampai 6 bulan sudah bisa seperti itu, dan juga beranak banyak. Kalau sapi kan per tahun cuma satu, kalau babi bisa sampai 18 ekor dan puluhan ekor itu. Kemudian untuk obat-obat ramuan tradisional untuk mencegah khusus penyakit atau mengobat penyakit SF sejauh ini saya belum pernah mendengar, karena ini virus harus dilawan dengan antivirus. Jadi sekali lagi Kementerian Pertanian sudah berhasil membuat serum kebal, nama serum Convalesce itu. Seperti halnya pada serangan COVID-19 juga pemerintah sudah membuat serum kebal ini. Namun itu bisa diberikan ketika, sekali lagi mudah-mudahan tidak ada, ketika ada babi yang menunjukkan gejala klinis itu bisa diobati atau dikurangi risiko kematian. Namun demikian kami dari Balai Besar Veteriner Denpasar juga terus berupaya mengembangkan tissue culture vaksin ya. Ini progresnya juga cukup bagus, tapi saat ini belum layak untuk dipublikasi karena itu masih harus kajian akademis yang lebih serius seperti itu. Banyak masyarakat Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, mau mengembalikan tingkat ternak babinya. Motivasi mulai timbul untuk memelihara ternak babi. Tetapi ada kekhawatiran seperti asal-usul atau riwayat babi itu sendiri. Sedangkan misalnya dari dinas terkait juga masih dalam proses perbanyak ternak yang mau dibagikan atau diberikan kepada masyarakat. Tapi pada umumnya di sini sudah menyebar, orang mulai kembali bangkit untuk beternak babi. Kira-kira cara melihat babi yang sehat untuk diternakan itu seperti bagaimana? Sebenarnya untuk saat ini pemerintah pusat yang melalui Balai Besar Veteriner Denpasar khusus untuk SBD ini sudah membantu 54 ekor babi ya, dibagi dalam 3 kelompok. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kembali bangkit gitu ya pemeliharaan babi ini. Namun pemberian bibit itu tentu sudah melalui prosedur harus negatif PCR ASF dulu. Jadi babi yang dimasukkan itu diyakini sudah negatif, tidak mengandung virus itu lagi di tubuhnya. Namun demikian kandang-kandang ini sebelum dimasuk babi tersebut harus dibersihkan yang seperti saya sampaikan tadi, dicuci dengan sabun, dibilas lagi, kemudian disemprot dengan larutan 1 per mil minimal sampai dengan 5 per mil Biclean. Itu kemudian dikeringkan 5 hari sudah bisa dimasukin babi lagi. Ya seperti itu. Makanan produk misalnya polar, ini masyarakat di sini juga menjadi takut seperti tadi yang sudah disampaikan oleh peserta. Kira-kira bagaimana penggunaan polar yang dicampur atau berkolaborasi dengan pakan lokal? Jadi mengenai pakan, sepanjang yang saya tahu dari pakan komersial atau dari pabrik itu sejauh ini tidak ada indikasi untuk tertular seperti itu ya sejauh ini, karena itu di pabrik khusus. Kecuali jangan sampai pakan komersial itu dicampur, misalnya makanan yang terkontaminasi, misalnya ditambahkan ke makanan babi itu limbah cucian daging babi yang tidak jelas cenderungannya itu. Kalau murni makanan komersial, polar dan lagen konsentrat dan sebagainya, saya yakin tidak akan terjadi karena saya sudah bertahun-tahun menggunakan pakan komersial itu aman sejauh ini. Kalau makanan tradisional seperti ketela pohon, ketela rambat, ubi jalar, talas dan lain-lain sebagainya, itu semua itu makanan alamiah, kecil kemungkinan terkontaminasi oleh, apalagi nanti bisa direbus, dimasak kan. Itu gunakan bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita dalam keadaan. Saya kira itu yang bagus. Kami juga mengucapkan terima kasih atas inspirasi baik dari Pak Hansilema
Pak Yohanes Franciscus Lema SIP MSI sudah cukup memberikan andil kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya, karena bimbingan teknis pada kesempatan ini langsung mengena atau langsung berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya pada khususnya. Terima kasih banyak. Salam hormat, saya Jerdy Kewa.